Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 23412011, kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data, yaitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen. Nah, komponen tersendiri menelah setiap komponen dan mempelajari hubungan antara komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Nah, jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Terus informasi di dalam laporan juga tidak dapat diterima begitu saja. Jadi mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan? Nah, tujuannya yaitu memberikan informasi akurat, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan untuk memeriksa laporan secara menyeluruh. Terus di sini juga ada tujuan melakukan analisis laporan keuangan, yaitu tujuan utamanya yaitu dilakukannya analisis pada laporan keuangan, yaitu mencari laporan pengambilan keputusan, strategi, serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Terus ada juga beberapa tujuannya, yaitu memahami potensi perusahaan untuk melunasi hutang dan bunga baik jangka panjang atau jangka pendek. Terus ada juga memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Terus ada juga untuk mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Terus di sini juga ada jenis-jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis, yaitu ada neraca. Nah, neraca ini merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya ada informasi aset. Terus kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional serta modal di periode tertentu. Nah, komponen yang ada di dalam neraca yaitu data historis aktivitas. Terus di sini juga ada laporan laba rugi, yaitu laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Terus biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Nah, catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Terus ada juga laporan perusahaan posisi keuangan, yaitu bisa dibilang arus kas. Nah, laporan ini memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan tersebut. Nah, laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Nah, ini juga disebut juga sebagai laporan arus kas. Nah, di dalamnya dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu aktivitas, pendanaan, operasional, dan investasi. Terus di sini juga ada laporan perubahan modal, yaitu laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Terus dia membentuk laporan ini memerlukan laporan laba rugi yang disebabkan karena akuntan harus diperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Di sini juga ada contoh analisis laporan keuangan, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu teknik analisis horizontal dan teknik analisis vertikal. Terus analisis horizontal yaitu contohnya, misalnya pada tahun 2020
PT Sinar Abadi memiliki pendapatan sebesar 800 juta. Nah, sementara di tahun 2021 dia pendapatan perusahaan itu senilai 850 juta. Nah, dalam analisis horizontal yang harus dicari pertama adalah persentase perubahan pendapatan di periode sebelumnya, yaitu 2020. Nah, dan periode setelah 2021. Jadi rincian perhitungannya yaitu rumusnya pendapatan tahun 2021 dikurang sama pendapatan tahun 2002, habis itu dibagi sama pendapatan tahun 2020 dikali 100%. Jadi 850 dari pendapatan tahun 2021 dikurang sama pendapatan tahun 2020 yaitu 800 juta. Disitu dikurang sama pendapatan tahun 2020 yaitu 800 juta dikali sama 100%. Setelah itu 850 dikurang 800 juta yaitu hasilnya 50 juta, terus dibagi sama 800 juta dari pendapatan tahun 2020 dikali 100%, hasilnya yaitu 6,25%. Nah, maka pendapatan perusahaan PT Sinar Abadi mengalami peningkatan senilai 6,25% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Terus di sini juga ada analisis vertikal, yaitu contohnya tuh vertikal ini ya digunakan rasio likuiditas lancar. Jadi misalnya PT Sinar Abadi mempunyai total aset lancar senilai 35 juta. Nah, perusahaan ini juga mempunyai utang yang mesti lunas dalam setahun, semisalnya 7 juta di tahun 2021. Nah, dalam analisis ini akan dibandingkan dua pos laporan. Nah, pos ini total aset lancar serta utang. Di sini juga ada analisis vertikal, yaitu contohnya PT Sinar Abadi mempunyai total aset lancar senilai 35 juta. Nah, perusahaan ini mempunyai utang yang mesti lunas dalam senilai 7 juta di tahun 2021. Nah, analisis ini akan dibandingkan menjadi dua pos laporan, yaitu total aset lancar serta utang jangka pendek. Terus rinciannya yaitu total aset lancar dibagi utang jangka pendek dikali 100%. Jadi total aset lancar 35 juta dibagi sama utang jangka pendek 7 juta dikali 100%. 35 juta dibagi 7 juta yaitu 5 juta dikali 100%. Jadi 5 juta dikali 100%. Nah, pada rasio likuiditas lancar apabila nilai di perbandingan di atas 1, maka dapat dikatakan perusahaan dalam kondisi aman serta diperkirakan mampu melunasi utang jangka pendek yang ada.